Dengan demikian gugatannya atau permohonan pemohon itu dikabulkan. Ya. Berkaitan dengan tentang adanya pihak ketiga. Ya. Juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti. Sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusuz. Istri nusuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Ya, yang tadi dalam bahasanya melalaikan kewajiban, kemudian yang akhirnya tidak menjaga kehormatan sebagai istri, bahkan juga kalau bahasa istrinya mengkhianati hubungan suci antara suami istri itu. Nah, itu yang fakta-fakta di persidangan yang terbukti. Oleh karena itu maka dengan dinyatakannya termohon sebagai istri yang nusuz, maka hak-hak sebagai istri yang akan diceraikan dengan tadi untuk mendapatkan nafkah idah, nafkah madiah, nah itu secara otomatis maka dia dinyatakan tidak berhak. Karena dalam ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 149 huruf B itu jelas sekali, istri yang diceraikan itu berhak untuk nafkah, baik nafkah madiah atau nafkah idah, itu dengan syarat kalau tidak berlaku nusuz. Jadi ketika dinyatakan terbukti nusuz maka dia tidak punya hak. Tetapi dalam pasal 149 huruf A-nya itu dinyatakan bahwa tetap dia punya hak untuk mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu maka pengadilan atau dalam hal ini majelis hakim yang menyidangkan hanya mengabulkan tentang mut'ah. Itu gambaran proses persidangan. Oleh karena itu maka putusan majelis hakim pada garis besarnya dengan gambaran seperti itu bisa diungkapkan ada antara lain ya, mengabulkan permohonan pemohon, kemudian memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama Jakarta Selatan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap.